Nangro Aceh Darussalam. Beragam makna di balik keindahan alam wilayah paling barat Indonesia ini menjadi magnet bagi siapa saja untuk singgah dan menikmatinya. Masjid memang menjadi tempat bagi setiap muslim yang ada di seluruh dunia untuk bersimpuh serta melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali bagi masyarakat yang ada di Aceh yang sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam. Namun bagaimana bila salah satu masjid yang ada di sini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi sebuah saksi sejarah perjalanan panjang kota Serambi Mekah ini. Penyebaran agama Islam di Tanah Rencong dimulai pada abad ke-7 Masehi, ketika Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan. Letaknya yang strategis membuat Aceh disinggahi para pedagang dari Timur Tengah. Perlahan agama Islam mulai menyebar hingga ke seluruh pelosok Aceh. Salah satu saksi penyebaran Islam di Aceh adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Awalnya, Masjid Baitur Rahman dibangun berbentuk persegi 4 dengan atap bertingkat 3 yang terbuat dari daun rumbia. Hingga pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, masjid ini mengalami perubahan bersama pembangunan 7 masjid lainnya. Di masa penjajahan, Masjid Baitur Rahman menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh. Di masa itu, selain sebagai tempat beribadah, Masjid Baitur Rahman juga menjadi tempat berkumpulnya rakyat Aceh dalam menyusun strategi perlawanan terhadap penjajah. Hingga akhirnya pada tahun 1873, dalam sebuah peristiwa agresi penjajah Belanda, rakyat Aceh harus merelakan masjid kebanggaannya ini terbakar dan rata dengan tanah. Namun penderitaan rakyat Aceh terbayar lunas tatkala salah seorang jenderalnya, Johann Harmen Rudolf Kohler, tewas tertembak tepat di depan Masjid Baitur Rahman. Kini, sebuah monumen di utara Masjid Baitur Rahman menandai lokasi tertembaknya Kohler. Sadar akan tindakannya membakar masjid akan memicu perlawanan sengit, Belanda pun menjanjikan untuk membangun kembali Masjid Baitur Rahman 6 tahun setelah rata dengan tanah. Pada tahun 1879, Masjid Baitur Rahman dibangun kembali di tempat yang sama, namun dengan bentuk yang berbeda. Dari atap rumbia berubah menjadi kubah yang terbuat dari beton, menjadikan Masjid Raya Baitur Rahman masjid beratap kubah pertama di Asia Tenggara. Seorang arsitek asal Italia bernama De Brucci bertanggung jawab atas pembangunan kembali Masjid Baitur Rahman. Nuansa arsitektur India dan Persia terasa kental dalam desain rancangan De Brucci. Hal ini berdasar asumsinya bahwa agama Islam yang ada di Aceh berasal dari kedua negara tersebut. Perpaduan ini terlihat dari motif yang terdapat di dinding masjid. Gaya Mogul serta model arsitektur Moorish pada setiap ornamen masjid menghasilkan bangunan yang begitu megah dan indah. 200.000 gulden atau setara 350 juta rupiah pada masa itu dihabiskan untuk membangun kembali Masjid Baitur Rahman. Meski demikian, selama 20 tahun semenjak dibangun kembali, tak ada seorang pun masyarakat Muslim Aceh melaksanakan ibadah di masjid ini. Masjid ini hanya digunakan oleh para pedagang yang berasal dari Arab dan India. Karena sesuatu yang baru dan saat itu juga apakah ada yang berpendapat karena orang Aceh itu adalah orang miskin, orang yang terjajah, sehingga dia tidak berani menggunakan masjid itu. Saking megahnya, saking bagusnya. Sedangkan orang Belanda karena ingin melunakkan hati orang Aceh, bangun seindah mungkin, semegah mungkin, semahal mungkin, tidak masalah, no problem. Dahulu, tiang penyangga atap masjid berbentuk persegi 8. Bentuk yang mengacu pada konsep arah mata angin ini merupakan keyakinan seluruh Muslim Aceh
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ditemukan di segala penjuru. Belanda membangun penyangga tiang Masjid Baitur Rahman dengan bentuk bulat, bukan tanpa tujuan. Kalau saya melihatnya lebih kepada bahwa Belanda menunjukkan ini loh kami yang punya kuasa di sini, kami yang punya modal, kami yang punya power. Jadi secara tidak langsung dengan diberinya masjid itu juga sebagai usaha untuk menunjukkan kekuasaannya Belanda. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Masjid Baitur Rahman pun menjadi simbol peredam pemberontakan yang menuntut dipisahkannya Aceh dari negara Indonesia. Pada tahun 1957, renovasi dilakukan Presiden Soekarno dengan menambahkan 2 kubah menjadi 5 kubah. Penambahan kubah ini menjadi perlambang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Peristiwa gempa dahsyat dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 seakan merubah wajah Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi betapa dahsyatnya terjangan air meluluh lantakkan Aceh. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Raya Baitur Rahman masih kokoh berdiri, selamat dari terjangan tsunami, menjadi pelindung bagi ribuan warga Aceh. Saat beberapa waktu lalu Aceh ditimpa oleh musibah tsunami dan masjid ini menjadi salah satu bangunan yang tidak hancur dan tidak oleh tsunami, itu bagaimana Pak cerita saat itu Pak? Kalau di sini banyak yang diselamatkan itu kan, hampir ribuan orang masuk menyelamatkan diri, bahkan naik ke atas, ada naik ke menara, naik ke atap masjid itu kan. Jadi karena dilihat itu kalau airnya kuat kali itu, kalau enggak kita ke masjid itu mungkin enggak selamat kita gitu. Masjid Raya Baitur Rahman, masjid kebanggaan warga Nangro Aceh Darussalam, telah menyimpan beragam kisah yang menyertai setiap perjalanan waktu. Rumah Allah ini masih kokoh berdiri, menyimpan sejuta cerita tentang setiap masa yang siap diceritakan pada generasi demi generasi selanjutnya. Masjid Raya Baitur Rahman kini telah menjadi bangunan megah kebanggaan masyarakat Aceh. Meskipun ia menyimpan cerita pilu dalam setiap perjalanannya, namun ternyata ia memiliki cerita yang berbeda dari setiap sudut bangunannya. Bila tidak dibakar oleh Belanda pada tahun 1873 dan dibangun kembali, di manakah masyarakat Serambi Mekah ini akan melindungi diri dari musibah serta cobaan dunia yang kapan saja datang menerpa. Bencana tsunami yang terjadi 10 tahun lalu tidak hanya memupuk kepedulian masyarakat dalam negeri,